Halo sahabat Kujang, welcome to OMG, obrolan memupuk generasi. Halo sahabat Kujang, pada kali ini kita akan bahas tentang salah satu core value yang sudah 1 tahun menemani Insan Pupuk Kujang dan Sobat BUMN dimanapun berada, yaitu akhlak. Nah, akhlak menjadi nilai yang akan diterapkan oleh Kementerian BUMN dalam melayani negeri, dan akhlak sendiri memiliki singkatan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mendag BUMN nomor 7 tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang nilai utama core values sumber daya manusia BUMN, dan maka dari itu adalah semua BUMN dan anak perusahaan beserta afiliasinya termasuk PT Pupuk Kujang dalam hal ini wajib menerapkan nilai-nilai utama akhlak menjadi budaya perusahaan. Pada kesempatan hari ini kita akan diskusi lebih lanjut ya dengan narasumber kita, yaitu di hadapan saya sudah ada Pak Hadianto. Pak ya. Mohon izinnya Pak ya. Beliau adalah SVP dari SDM ya, dan juga beliau adalah perwakilan manajemen. Nah, dalam kesempatan ini kita akan diskusi panjang lebar Pak, mohon izin kita akan diskusi panjang lebar tentang akhlak, lebih spesifik amanah, dan kemudian yaitu bagaimana kita bisa mencegah korupsi, dan juga pencegahan korupsi ini adalah menjadi simbol atau pengejawatan dari budaya amanah itu sendiri Pak. Baik Pak, mungkin yang pertama yang ingin saya atau kami tanyakan Pak, yaitu tentang definisi Pak. Definisi KKN ya menurut Bapak ataupun menurut pemahaman Bapak itu seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak Widi. Jadi pengertian KKN ini kalau kita mengutip langsung dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ini ada 3 kata ya: korupsi sendiri, kolusi, dan nepotisme. Nah, untuk korupsi ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, yang mana tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Kemudian untuk kolusi ini adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Untuk nepotisme ini adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Oh, berarti ini kalau kita lihat ya dari definisi atau berdasarkan undang-undang itu kan makna dari KKN itu adalah negatif ya Pak ya? Ya, betul. Bukan sesuatu yang positif ya Pak. Nah, kalau kita kembalikan Pak ke dalam aspek pengelolaan SDM nih Pak, menurut Bapak ini sendiri bagaimana impact atau urgensinya yang harus kita antisipasi sehingga nanti tuh kalau nggak kita antisipasi tentang KKN ini bisa berdampak kepada kualitas SDM gitu. Mungkin bisa disampaikan Pak? Ya, baik. Menurut saya ini sangat urgent ya untuk isu-isu KKN ini. Jadi KKN ini akan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di suatu perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, karena KKN ini akan mengubah karakter individu maupun sekelompok individu untuk cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya di atas kepentingan bersama atau kepentingan perusahaan. Kemudian ketika mindset seseorang itu sudah berubah ya, jadi memikirkan kepentingan individu atau golongannya, ini akan mempengaruhi perilaku
yang lainnya, dan akhirnya akan menjadi tindakan-tindakan yang sangat berpotensi besar untuk merugikan perusahaan, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, karena akan kebiasaan buruk ini pasti akan mempengaruhi yang lain dan akan terbawa terus oleh individu tersebut. Kemudian kami dari sisi SDM ini senantiasa memandang KKN ini sebagai semacam penyakit lah ya, yang tidak bisa dianggap remeh meskipun tindakannya itu sekecil apapun. Nah, untuk korupsi dan kolusi serta nepotisme ini akan mempengaruhi kesehatan maupun kinerja perusahaan untuk masa depan terutama ya. Demikian. Iya, tadi saya juga lupa mention ya, berarti kalaupun itu negatif itu kan berarti ke KKN itu kan juga bertentangan dengan norma-norma atau agama yang kita akui ya, betul, Pak ya. Betul. Bahkan setiap di agama juga menghindari perilaku negatif itu ya, betul, Pak. Betul. Nah, tadi juga Bapak sudah mention bahwa ada tindakan-tindakan yang walaupun itu receh, itu kan harus kita antisipasi. Nah, menurut pemahaman atau penafsiran atau yang berlaku di PT Pupuk Kujang ini, apa sih bentuk-bentuk KKN ya, yang harus kita cermati dan insya Allah harus kita hindari, Pak? Ya, KKN sendiri ini memang bentuk-bentuknya sangat beragam ya dan macam-macam. Kalau kita temui yang paling sederhana itu mungkin dalam bentuk kolusi waktu. Jadi kita diwajibkan kerja sehari 8 jam atau sebulan 173 jam ya. Itu kadang kita berangkatnya siang, kemudian pulangnya lebih cepat. Nah, itu salah satu bentuk korupsi yang sangat sering dilakukan ini oleh teman-teman. Makanya ada beberapa tindakan preventif untuk hal itu. Kemudian ada contoh lagi, misalkan penyalahgunaan wewenang ataupun jabatan, termasuk fasilitasnya ya. Itu juga mungkin ada beberapa kegiatan yang menyinggung atau terkait dengan adanya korupsi maupun nepotisme. Kemudian adanya penerimaan gratifikasi. Ini jelas nih. Jadi setiap insan Kujang bahkan di unit-unit tertentu itu atau waktu-waktu tertentu kita selalu mengkampanyekan tidak menerima gratifikasi. Kemudian adanya tindakan penyuapan terhadap insan Pupuk Kujang yang mungkin untuk kepentingan kelompok tertentu. Seperti itu, Pak Widi. Berarti banyak ya, Pak ya? Ya, banyak. Meskipun karena yang pertama mungkin karena itu juga sudah jadi, tadi disampaikan sudah jadi budaya, jadi ini merasa bahkan wah ini mah nggak apa-apa gitu loh. Tapi tadi kalau kita dari sisi agama itu, wah kita sudah berjanji nih dalam waktu kerja aja, itu berarti kalau kurang nanti bisa dituntut dong, gitu Pak Widi. Oke, siap. Nah, itu contoh-contohnya udah cukup beragam ya. Tapi saya juga yakini bahwa sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen PT Pupuk Kujang untuk mencegah. Nah, mungkin selanjutnya Pak bisa di-sharing juga apa sih atau contoh-contoh ya penerapan untuk di PT Pupuk Kujang ini bisa mencegah perilaku KKN ini, Pak. Ya, baik. Tadi kalau terkait dengan waktu kerja, kita sudah membuat peraturan bagi teman-teman yang telat kerja, pulangnya cepat ataupun mangkir, itu kita langsung melakukan pemotongan gaji. Nah, ini sebagai langkah yang preventif ya untuk teman-teman supaya bisa amanah dalam hal waktu kerja. Kemudian untuk dalam hal gratifikasi, kita juga mengedukasi kepada seluruh insan perusahaan mengenai pengendalian gratifikasi. Beberapa banner,
kemudian flyer itu juga sudah kita sampaikan, bahkan di setiap tempat kerja kita sudah membuat bannernya. Kemudian kami juga mengikut sertakan pengendalian KKN ini atau gratifikasi ini melalui e-learning yang sudah atau sedang dilakukan oleh KPK. Dengan adanya pemahaman yang tinggi mengenai gratifikasi ini sebagai salah satu cikal bakal korupsi ya, harapan kami insan perusahaan akan jauh dari potensi KKN. Kemudian kita juga punya unit pengelola gratifikasi yang dalam hal ini di Departemen Manajemen Resiko dan Tata Kelola. Ini juga terus berperan aktif dalam mengedukasi stakeholder perusahaan tentang larangan gratifikasi serta kewajiban bagi insan perusahaan untuk melaporkan adanya tindakan-tindakan gratifikasi. Dan alhamdulillah kita di bulan Agustus tahun 2020 itu kita sudah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan SMAP. Nah, ini juga salah satu bentuk preventif untuk mencegah adanya KKN. Dan kita berkomitmen penuh untuk penerapannya dengan perluasan ruang lingkup sertifikasi SMAP. Insya Allah di tahun ini ataupun tahun depan kita bisa memperluas kembali cakupan sistem manajemen anti penyuapan ini. Kemudian kita juga melakukan uji kelayakan bagi personel-personel yang aktivitasnya atau transaksinya ini berpotensi adanya penyuapan maupun adanya KKN. Oke. Begitu, Pak. Wah, berarti dari segi pencegahan sudah ya Pak ya, maksudnya memang ada banyak parameter atau banyak sistem ya, betul. Yang sudah kita terapkan untuk mengamankan dan untuk mencegah. Tapi tentunya selain dari preventif itu juga ada tindakan ya Pak ya, tindakan kuratif dalam hal ini. Apabila sudah terjadi, ini bagaimana perusahaan bisa mitigasi atau memberikan sanksi-sanksi kepada yang bersangkutan dan juga sebagai pembelajaran Pak. Ya. Mungkin seperti apa Pak? Ya, kalau sanksi administratif kita selalu ya. Jadi kalau ada pelanggaran yang memang itu sudah bisa dibuktikan pelanggarannya, pasti kita memberikan sanksi administrasi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu juga kita bisa saja melakukan sanksi sampai dengan pemecatan dan sanksi hukum, yang dalam hal ini kalau memang pelanggarannya berat dan berkaitan atau terkait dengan ranah hukum, itu pasti kita akan mengambil tindakan yang sangat tegas, dan hal ini tentunya sesuai dengan peraturan dan perjanjian kerja bersama antara kita dengan stakeholder ataupun dengan serikat pekerja. Oke. Ya. Oke, sudah ada sanksi Pak, kemudian tadi pencegahan sudah. Nah tadi saya juga tertarik nih Pak, jadi menyebutkan tentang keterlibatan SDM ya Pak ya, keterlibatan SDM. Kalau menurut saya itu penting juga ya Pak ya. Jadi dalam kaitan ini adalah kita meningkatkan partisipasi SDM, membangun inisiatif dalam rangka juga membangun budaya pencegahan korupsi. Ya, nah, betul. Dalam hal yang mungkin lebih spesifik ya, partisipasi SDM ini yang mungkin yang sudah dilaksanakan oleh Bapak ataupun di perusahaan ini seperti apa Pak? Ya, untuk karyawan sendiri sebenarnya kita memberikan ruang ya kepada teman-teman semua untuk bisa memerangi bahaya KKN ini dengan menunjukkan kepedulian apabila terjadi tindakan-tindakan ataupun aksi-aksi yang memang mengarah ke KKN. Nah, kita juga punya web, jadi semua bisa akses melalui aplikasi whistleblowing system yang sudah ada di perusahaan kita. Dan setiap karyawan yang mengetahui pelanggaran
dalam KKN tadi itu kita menjamin bahwa apa yang dilaporkan itu jadi rahasia di kami. Jadi gak usah takut lah teman-teman kalau memang ada kondisi ataupun aksi yang memang ke arah KKN itu silahkan buka web Laporkan ya, Pak, system, kita laporkan dan kita jamin kerahasiaannya. Demikian, Pak. Ya. Nah itu Pak, mungkin teman-teman ya, sahabat Kujang ya, kita garis bawahi bahwa dari SDM PT Pupuk Kujang menyampaikan bahwa sudah ada wadah-wadahnya Ya. dalam hal teman-teman ingin melaporkan. Betul. Ya, itu juga seperti apa. Jangan ragu karena tadi ada note yang saya catat penting adalah semua rahasia itu semua yang disampaikan adalah bersifat rahasia ya Pak ya. Betul. Jadi bisa melindungi dari teman-teman semua. Tapi tentunya semua pelaporan itu akan dilaksanakan secara bertanggung jawab ya Pak ya. Ya, jadi tidak betul. ada hoak dan lain sebagainya ya Pak. Tentunya koridor itu yang tetap harus dijaga ya. Betul, jangan sampai nanti malah tadi kalau misalkan yang disampaikan hoax ya, malah jadi teman-teman sendiri yang akan dilaporkan karena tidak memberikan laporan yang sesuai dengan mungkin hoax itu kondisi. fitnah ya Pak ya. Betul. Kita harus hindari fitnah itu teman-teman. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak. Ya, tadi kan kita udah sepakati di awal itu bahwa jaminan amanah ini adalah pencegahan korupsi ya Pak ya. Nah, menurut Bapak ini atau adakah saran-saran ya bagi seluruh insan PT Pupuk Kujang ini supaya kita bisa menerapkan perilaku amanah ini secara baik Pak? Ya, baik. Untuk menjadi insan yang amanah, baik kita sebagai pribadi maupun sebagai karyawan Pupuk Kujang ya, ini kita perlu memiliki mindset bahwa saat ini itu kita sedang mengemban kepercayaan, mengemban peran untuk kejayaan bangsa di masa kini dan masa depan. Sebagaimana diketahui bahwa kita adalah perusahaan pupuk yang sangat diharapkan mendukung ketahanan pangan nasional ya, sehingga tercipta tenaga kerja yang kompeten di masing-masing bidangnya. Kemudian bahwa di diri kita ini terdapat amanah rakyat yang tadi saya sampaikan, dan terlebih kita bergerak di sektor public service obligation. Jadi kita wajib melakukan pekerjaan kita sesuai dengan prosedur yang berlaku, berorientasi kepada prosedur dan kepentingan perusahaan. Kemudian selain itu perlu bagi setiap insan Kujang ini untuk memiliki kepedulian terhadap kondisi di sekeliling kita, untuk mengawasi jalannya kegiatan bisnis perusahaan. Kemudian kalau ada sekecil apapun pelanggaran yang ditemukan, kita wajib mengingatkan ataupun melaporkan. Itu kalau secara langsung ya. Jadi teman-teman bisa, misalkan ada kegiatan yang ini berpotensi KKN ini atau ada gratifikasi, kita bisa langsung melaporkan kepada unit UPG ya. UPG. Nanti bisa ditindaklanjuti, atau tadi kita bisa membuka web untuk melaporkan di sana disertai dengan bukti-bukti yang ada. Dan saya percaya bahwa kita dengan rasa amanah yang ada di diri kita, kemudian rasa kepedulian kita dalam sebagai insan Pupuk Kujang ini, kita pasti bisa mencegah adanya KKN di Pupuk Kujang. Sebagaimana kita sebagai insan Pupuk Kujang ataupun sebagai pribadi, kita harus menjalankan amanah yang sudah diberikan. Demikian Pak Widi. Aduh, terima kasih nih Pak. Jadi mungkin saya akan sampaikan lagi ya teman-teman ya, sahabat Kujang dimanapun. Jadi berdasarkan diskusi hari ini ya, kita mendapatkan banyak insight ya Pak ya, banyak insight. Tapi juga ini insight yang penting, karena amanah. Kenapa diterapkan amanah di depan itu?
karena itulah cerminan awal kita, itu adalah janji, ada komitmen, integritas awal kita adalah dipertaruhkan di situ. Nah, tadi Pak Hadi juga sudah menjelaskan ada peraturannya, kemudian sudah ada bentuk-bentuknya. Contoh dari KKN itu seperti apa yang harus kita hindari ya, tentunya bukan untuk kita tiru ya. Dan kemudian ada catatan penting juga adalah partisipasi teman-teman juga untuk pencegahan, untuk melaporkan itu diberikan wadahnya. Jadi teman-teman juga jangan ragu. Dan harapannya ya Pak, tadi yang disampaikan di note yang terakhir itu adalah menjadi komitmen bersama, dan harapannya memang dalam melaksanakan untuk amanah dari BUMN ke perusahaan, yaitu kita PT Pupuk Kujang menjaga atau meningkatkan ketahanan pangan, kita semua terhindar dari KKN, yaitu dengan menjalankan sikap amanah itu ya Pak ya. Siap. Baik, baik Pak, saya rasa cukup Pak, terima kasih atas sharing yang luar biasa Pak Widi. Pak Hadi, terima kasih. Sama, Pak. Waktunya yang sangat sibuk bisa meluangkan sebentar nih Pak. Dan kepada seluruh sahabat Pupuk Kujang ya, sahabat Kujang, kita nanti bertemu lagi di sesi-sesi diskusi yang konstruktif lagi, dengan tema-tema yaitu dengan akhlak ya, yaitu dialog bareng akhlak. Tentunya dengan narasumber ataupun host yang lain. Baik, saya akhiri. Saya Widianto dan narasumber saya adalah Pak Hadianto. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa lagi. wabarakatuh.